بسم الله الرحمن الرحيم Ala alihi wasallam. Toto aku kama tompa serbatang ko neka hadire kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang paling besar yang kadang kita sepelekan dan lalaikan, bahkan mungkin kita tidak pernah perhatikan, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang paling besar. Bahkan dia adalah merupakan mukjizat yang paling agung, yang paling tertinggi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Quran di setiap keadaan, di setiap saat. Sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat ridwanullahi jami'an. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu-waktu mereka dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, membaca ayat Al-Quranul Karim. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ada banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan kepada kita semuanya agar orang beriman itu jangan pernah malas membaca Quran. Agar orang-orang beriman itu jangan pernah dia kemudian futur untuk membuka lembaran-lembaran mushafnya setiap harinya. Mungkin kita bertanya, jamaah dirahmati Allah, kenapa kita sering merasa suntuk? Atau pernahkah kita setiap harinya membaca Quran? Atau setiap pekannya? Atau setiap, mungkin diantara kita membaca Quran kalau masuk bulan Ramadan? Maka ini adalah merupakan diantara kerugian bagi kita semuanya, kerugian besar kalau kita tidak mampu dan mau membaca Quran setiap saatnya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali perintah kepada kita semuanya agar rajin membaca Quran, agar setiap saat berinteraksi dengan Quran. Bukankah kita malu nantinya kalau kita diperhadapkan di hadapan Allah, dihisab, dihitung semua waktu-waktu yang telah kita lalui, sementara kita meninggal belum bisa membaca Quranul Karim. Karena Allah nanti tidak meminta kepada kita sudah berapa banyak auto yang kita miliki, berapa banyak kendaraan mewah yang kita miliki. Allah tidak akan menanyakan hal itu, jamaah dirahmati Allah. Tetapi Allah akan bertanya satu hari nanti di padang mahsyar, waktu yang telah kita lalui ini, waktu yang telah kita jalani setiap harinya, maka pernahkah kita membuka lembaran-lembaran mushaf sehingga ketika kita membaca Quran bertambah keimanan kita? Sehingga kita ketika membaca Quranul Karim, maka semakin yakinlah kita bahwasanya apa yang Allah turunkan adalah merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca kitab tersebut dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan kitab tersebut. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, maka merekalah orang-orang yang rugi. Artinya apa, jamaah dirahmati Allah? Di dalam ayat ini, orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah, maka pasti mereka senantiasa membaca Quran. Karena bagaimana mungkin keimanan kita bertambah kalau kita malas membaca Quran? Sementara banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kebesarannya melalui kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Bagaimana para nabi dan rasul berdakwah
Mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dahulu bangsa Arab itu adalah bangsa yang tidak diperhitungkan. Orang-orang Arab dahulu adalah mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun ketika mereka diturunkan Quran di tengah-tengah hidup mereka, ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka kemudian menjadi bangsa yang kuat. Mereka menjadi bangsa yang disegani. Mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Sampai-sampai kalau kita ingin melihat dalam sejarah, jumlahnya sahabat itu sangat sedikit dibandingkan musuh-musuh mereka yang jumlahnya banyak, Romawi dan Persia. Persenjataan mereka juga sangat sedikit, minim. Tapi kenapa mereka begitu disegani? Karena kata para ulama, yang membuat musuh mereka menyegani mereka adalah kokohnya keimanan mereka, dan itu tidak lepas dari bacaan-bacaan Quran yang senantiasa mereka lantunkan di siang harinya, di malam harinya. Mereka senantiasa merengek, menangis di hadapan Allah. Mereka ruka'an sujadan. Mereka senantiasa ruku dan sujud di hadapan Allah seraya membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Allah mengatakan faulaika humul khasirun. Dan salah satu bentuk kekufuran kepada Allah adalah manakala orang berpaling dari nikmat. Misalnya ada orang diberikan nikmat kepada Allah, nikmat sehat. Kadang kita mengatakan, kenapa Ustaz saya sering sakit-sakitan? Kenapa Ustaz semakin hari semakin saya tidak bisa berdaya? Karena boleh jadi nikmat sehat tersebut tidak pernah kita syukuri. Kadang kita lalai dengan nikmat mata ini. Seolah-olah sebagian manusia nanti diberi uang, diberikan harta, dia sudah mengatakan ini nikmat yang paling besar. Padahal nikmat yang besar, salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah nikmat sehat. Betul banyak saudara-saudara kita di rumah sakit yang sementara berbaring di rumah sakit, mereka sudah stroke, mereka sudah jantung, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mengharapkan mereka bisa solat berjamaah bersama dengan kita di masjid ini. Maka nikmat sehat ini harus disyukuri jamaah rahmatullah. Setiap harinya kita bisa melihat, memandang istri kita, bisa melihat wajah anak-anak kita, bisa melihat pemandangan setiap harinya, maka nikmat yang besar. Bukankah Allah mengatakan, wa ista'athana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata para ulama, ayat ini sungguh sangat luar biasa di dalam menjaga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang ingin dijaga rezekinya, diawetkan rezekinya, maka pandai-pandai dia bersyukur. Karena Allah mengatakan, ingatlah ketika kami memberikan ultimatum kepada manusia, apabila kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka pasti kami akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi kalau kalian ingkar kepadaku, kata Allah, kalau kalian tidak pandai berterima kasih kepadaku, kata Allah, maka Allah katakan inna adzabi lasyadid. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kata para ulama, betapa banyak nikmat seketika berubah menjadi asap karena nikmat tersebut tidak pernah kita syukuri. Betapa banyak rumah tiba-tiba terbakar karena boleh jadi rumah itu kita tidak pernah syukuri. Terus menerus kita kufur kepada Allah. Terus menerus rumah itu dibangun, dipoles, sementara masjid dibiarkan begini saja bangunannya. Ada orang tidak pernah bersyukur dengan kendaraannya. Kendaraannya 3 mobilnya, semuanya bermerek, tidak pernah bersyukur. Dan betapa banyak tiba-tiba kendaraan menjadi terbakar. Tiba-tiba musibah menimpa kita. Inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Quran. Allah tidak menurunkan dan memberikan Quran kecuali kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan itu diwariskan kepada kita. Maka apakah kita akan menjadikan Quran ini hanya menjadi pajangan di rumah-rumah kita? Apakah kita akan menjadikan Quran ini hanya sekedar tumpukan buku yang seperti biasa, yang mungkin kadang kita melewatinya saja? Kadang mungkin Quran itu di meja kita, kita mungkin hanya biasa sekedar melewatinya, tidak pernah ingin menyentuhnya, tidak pernah ingin berusaha bagaimana membacanya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Maka bentuk kekufuran adalah termasuk yang akan mengantarkan kepada kita semuanya kepada kerugian.
Rugi zaman rahmatullah. Antum membaca Quran, pahalanya sangat besar, tidak perlu antum bayar. Beda antum media sosial, antum butuh apa namanya? Kota, antum harus bayar media sosial itu. Pasti baji yang ilalanna WA, semuanya kerjanya hanya sibuk di media sosial. Coba lihat zaman rahmatullah, betapa rapuhnya kita dalam beriman kepada Allah. Tidak akan pernah istiqomah keimanan ini sampai kita bagaimana senantiasa berinteraksi dengan kalamullah. Sampai-sampai kata para ulama, siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, maka hendaknya dia memperbanyak kalamullah. Dia memperbanyak membaca Quran. Kadang kita ini Masya Allah media sosial luar biasa. Subuhan, qiyamul lail, media sosial. Ya, sebelum kita membuka Quran, kita sudah qiyamul lail dengan media sosial. Berita update apa lagi yang terbaru, terus menerus. Sehingga lihat zaman rahmatullah. Kalau Quran itu ketika kita membacanya membuat hati kita lapang, maka berbeda halnya ketika kita mencari tahu kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka itu membuat hati kita sempit. Makanya banyak orang sholat hatinya sempit. Banyak orang beriman menghidupkan sunnah tapi hatinya sempit. Karena kenapa? Dia jauh dari kalamullah. Dia jauh dari Al-Quranul Karim. Dia jauh dari mukjizat yang sangat luar biasa. Saking hebatnya Quran zaman rahmatullah. Allah pernah menantang orang-orang kafir Quraisy 1443 Hijriah yang lalu. Tantangan ini belum pernah dijawab oleh orang kafir. Karena orang kafir meragukan kalamullah. Ketika Nabi kita alaihissalam membacakan Quran kepada mereka, maka mereka takjub dengan rotorikat bahasa Quran. Sehingga diantara mereka ada yang mengatakan Quran ini sihir. Quran ini adalah buatannya Muhammad. Quran ini adalah bantuannya dari sahabatnya Muhammad. Sampai kemudian Allah menantang orang kafir Quraisy dan tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi surah. Kalau kalian benar-benar meragukan bahwasanya wahyu yang kami wahyukan kepada Muhammad itu datang dari sisi kami, kalian ragukan Quran, fa'tu bi surah. Maka datangkan satu surah saja semisal dengan Quran. Dan tantangan ini zaman rahmatullah sampai sekarang tidak bisa terbantahkan. Padahal orang kabilah Quraisy dahulu adalah orang yang suka membuat sajak, orang yang fasih membaca, orang yang fasih membuat syair-syair. Dan kadang kita zaman rahmatullah kita takjub dengan perkataan manusia. Dan tidak ada, perhatikan zaman rahmatullah, tidak ada kitab suci bagaimanapun nadanya yang kita pakai yang membuat hati kita sejuk, yang membuat hati kita merinding, yang membuat hati kita tenang, kecuali dengan membaca Al-Quranul Karim. Inilah luar biasanya zaman rahmatullah. Kemudian, bukankah Allah mengatakan dalam firman-Nya juga dalam surah Al-A'raf? Makanya saya sering nasihatkan kalau belajar tafsir itu bawa Quran. Besok bawa Quran saja. Supaya apa? Zaman rahmatullah, sambil kita membaca tafsirannya, terjemahannya dan penjelasannya, kita juga belajar bagaimana makharijul hurufnya. Ya, jangan sampai kita ini sudah 40 tahun masuk Islam, abata saja itu belum bisa kita bedakan mana sa, mana dha, mana ta, mana dha. Ini musibah. Seorang muslim itu jangan dia pernah malu dengan bacaan Quran. Coba lihat sebagian orang yang beragama itu, mereka dengan bangganya, dengan gembiranya mereka menenteng kitab-kitab mereka. Kenapa kita malu? Kenapa kita malas membaca Quran zaman rahmatullah? Allah mengatakan, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar berimannya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah maka hati mereka bergetar. Maka pernahkah kita merasakan ketika nama Allah disebut hati kita bergetar? Pernahkah kita ketika diperdengarkan ayat Al-Quran kita kemudian menangis dengan lantunan ayat-ayat Quran? Ataukah hati kita ini sudah terkunci mati zaman rahmatullah? Atau hati kita ini sudah mengeras sehingga jangankan bacaan Quran tidak mampu membuat kita luluh? Antum tahu tidak Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tegas.
Beliau adalah orang yang kalau jarang tersenyum. Namun kata para ulama, Umar walaupun orangnya tegas, tetapi di kelopak matanya ini seperti ada sungai yang mengalir. Karena seringnya menangis di malam hari. Itu Umar bin Khattab. Badannya kuat. Orang segan dengan Umar, orang takut dengan Umar. Jin saja lari, ketakutan melihat Umar. Bersamaan dengan itu, hatinya sangat lembut. Hatinya mereka mudah menangis dengan Al-Quranul Karim. Inilah yang dikatakan oleh Utsman ibn Affan. Sahabat Utsman ibn Affan, saking kuatnya membaca Quran di malam hari, beliau mampu mengkhatamkan Quran di malam hari. Itu 1 rakaat. Bahkan belum selesai beliau salam, 1 kali berdiri, Utsman bisa mengkhatamkan Quran 30 juz. Sehingga ada perkataan yang sangat indah dari beliau. Andaikan hati kalian sofya, andaikan hati kalian bening, tidak melakukan dosa, tidak banyak bermaksiat, maka mustahil kalian bisa merasa puas dengan bacaan Quran. Kenapa? Ini merupakan jawaban buat kita semuanya. Kenapa kita malas membaca Quran? Kenapa hati kita tidak tergerak membaca Quran? Kenapa kita tidak jiwa kita bersemi, bergairah membaca Quran? Karena hati kita terbungkus dengan dosa-dosa zaman rahmat Allah. Maka kita berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Nikmat yang agung zaman rahmat Allah. Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas, semuanya mukjizat. Semuanya keagungan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, bacalah surah Al-Baqarah. Sering-seringlah membaca surah Al-Baqarah. Akhduha barakah. Sebab membaca surah Al-Baqarah mendatangkan keberkahan. Dan orang yang rajin membaca surah Al-Baqarah, kalaupun dia disihir, maka tukang sihir tidak akan pernah menang dari manapun datanya. Ini hebatnya Quran. Jadi Quran zaman rahmat Allah. Sehebat apapun tukang sihir, mau dari sihir sana, mau dari sihir sini, tidak akan pernah menang ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Maka Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Jangan malas membaca Quran. Inilah jawaban mungkin bagi suami istri yang sering mungkin cekcok. Masalah sedikit menjadi besar. Karena boleh jadi, ya suami malas baca Quran, istri malas membaca Quran, anak malas membaca Quran. Yang ada apa? Suami sibuk get-get, media sosial. Ada begitu. Istri juga sibuk dengan medsosnya, para akhwat, para ummahat, di grup-grupnya. Anak juga sibuk main game. Akhirnya apa? Jadilah keluarga game. Jadilah keluarga HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang soleh sebelum kita, ya, anak-anaknya para sahabat, disebutkan dalam sebuah riwayat, dahulu kami melewati perkampungan-perkampungan kota Madinah di malam hari, di tengah malam, ketika manusia tertidur, maka kami mendengarkan lantunan-lantunan anak-anak sementara mengaji. Dan tidak akan mungkin didapatkan anak rajin mengaji kalau bapaknya malas mengaji. Jadi dimulai dari bapak. Maka para suami, para bapak, antum bertanggung jawab terhadap istrinya antum. Antum bertanggung jawab dengan anaknya antum. Ketika antum menyekolahkan anaknya antum ke pondok pesantren, bukan berarti antum putus tanggung jawab, tidak. Karena keluarga adalah madrasah yang paling utama mendidik anaknya. Maka didik anak kita. Dan sebaik-baik pendidikan yang kita tanamkan dalam diri anak kita adalah tauhid yang pertama, kemudian hafalan Quran. Ajarkan zaman rahmat Allah. Dan itu dimulai dari seorang ayah. Maka bagaimana mungkin seorang ayah bisa memberikan yang terbaik bagi anaknya, pendidikan yang baik bagi anaknya, kalau dia malas membaca Al-Quranul Karim. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tafsirnya surah An-Nas dari ayat-ayat yang terakhir atau surah yang terakhir. Yang tidak bawa Quran silakan dihafal saja. Baik, zaman rahmat Allah. Sedikit lagi. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah hadisnya juga menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang beriman
adalah mereka yang suka mempelajari Quran. Dan ketika mereka mahir, maka mereka mengajarkan Quran. Oleh karenanya jangan pernah malu minta belajar dengan imam tak. Masya Allah, bacaannya imam bagus sekali. Minta privat. Jangan pernah malu. Zaman rahmatullah. Jangan kita kemudian merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Karena Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittah." Saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan menjelaskan kepadamu rinciannya. Yang pertama, zaka. Orang mau belajar itu memang harus cerdas memang. Dan kecerdasan ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda orang. Ada orang yang cepat dia menangkap. Ada orang pertengahan. Ada orang yang memang lambat. Tidak mengapa, zaman rahmatullah. Karena orang yang lambat belajar Quran, dia susah membelajar Quran, dan dia yatata'ta lahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Wal mahir bil Quran. Dan orang yang mahir membaca Quran, kedudukannya pada hari kiamat, ma'as-safaratil kiramil barara. Maka mereka didudukkan sejajar dengan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ke zaman rahmatullah. Ini yang pertama. Kalau antum mau belajar zakat, munculkan kecerdasan di dalam diri antum. Kemudian wahirs. Apa artinya hirs? Kesungguhan. Ketahuilah zaman rahmatullah, orang yang malas belajar tidak akan pernah sukses. Orang yang malas untuk menuntut ilmu tidak akan pernah dia mendapatkan kebahagiaan. Sehingga diharapkan orang yang belajar itu ada kesungguhan. Ya, kesungguhan kita ya minimal kita bawa Quran besok. Bawa catatan. Kita belajar zaman rahmatullah. Sama-sama kita belajar. Kita semuanya penuntut ilmu. Step by step, tidak ada masalah. Al-Quran ini, kalau kita ingin menelaahnya, membahasnya, maka kita sudah mati sebelum pembelajaran Quran ini selesai kita tuntaskan. Jadi jangan malu, zaman rahmatullah. Jangan malas. Zakat wa hirs, kesungguhan. Wa ijtihad. Apa artinya ijtihad? Adalah orang yang menuntut ilmu, hendaknya dia jangan bermalas-malasan. Jangan malas-malas, zaman rahmatullah. Ketahuilah, duduk di majelis ilmu adalah diantara pahala besar. Allah menyebut nama tak satu-satu. Dan boleh jadi sesaat kita duduk, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya zaman rahmatullah, para ulama senantiasa menasihatkan, masjid itu jangan pernah tidak ada majelis ilmu. Harus majelis ilmu. Karena Nabi SAW dahulu senantiasa memotivasi para sahabatnya untuk rajin menuntut ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar ibn Khattab, dia punya teman, dia punya tetangga. Dan Umar kemudian bersepakat dengan tetangganya, kalau saya tidak datang ke majelis Nabi SAW, kau gantikan saya. Kau dengar, kau catat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan nanti kau pulang, saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan begitu pula kita nanti, gantian ki. Kalau hari ini saya kerja, saya nanti kasih kau. Tapi kau harus majelis ilmu, nuntut ilmu kepada Nabi SAW. Karena dengan menuntut ilmu zaman rahmatullah, kita mempelajari firman-firman Allah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, inilah yang membuat kita semakin mantap dalam beragama. Karena agama Islam tidak sama dengan agama yang lainnya. Agama Islam dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu. Ketahuilah dulu, belajar dulu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik zaman rahmatullah, kita langsung saja masuk di tafsir surah An-Nas. Surah An-Nas ini zaman rahmatullah, kalau kita sebutkan sebab riwayat dari sababun nuzulnya surah ini adalah ketika Nabi SAW pernah beliau disihir. Jadi memang zaman rahmatullah, sihir ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sihir orang-orang terdahulu itu hebat-hebat. Di antaranya adalah yang pernah terjadi di zamannya Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai-sampai disebutkan, Nabi Sulaiman itu meminta kepada Allah 3 perkara. Dan Allah memberikan 3 pasukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu 3 pasukannya. Yang pertama dari kalangan manusia,
Kemudian yang kedua dari kalangan binatang, bahkan Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang. Itu keistimewaannya Nabi Sulaiman. Dan istrinya juga 100. Bapaknya Nabi Sulaiman siapa? Nabi Daud. Nabi Daud istrinya 99. Nabi Sulaiman istrinya 100. Alhamdulillah Islam hanya datang membatasi. Ya, bukan berarti menghilangkan. Taib zaman rahmatullah. Kemudian pasukan yang ketiga Nabi Sulaiman adalah dari kalangan bangsa jin. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mengabsen semua pasukannya, tibalah giliran binatang diabsen oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan beliau tidak mendapatkan burung apa? Burung hudud. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kalau burung ini kembali, saya akan asbahanna, saya akan sembelih burung ini. Ketika burung hudud ini kembali, maka burung hudud ini mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya di sebuah kerajaan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang disebut dengan Ratu Bilqis. Wallahu alam. Riwayat Ratu Bilqis ini zaman rahmatullah banyak kisah-kisah Israiliyat, dan disebutkan Ratu Bilqis ini bapaknya jin, mamanya manusia. Wallahu alam. Dan apakah boleh manusia menikahi bangsa jin? Haram hukumnya. Walaupun tukang sihir dan tukang dukung banyak melakukan praktek pernikahan dengan bangsa jin. Ini banyak zaman rahmatullah. Bahkan tidak sedikit di antara saudara kita, mungkin kita pernah mendengar kisah orang tua kita, ada orang yang disembunyikan oleh jin. Itu memang peristiwa pernah terjadi. Kisah ini pernah terjadi di zamannya Umar. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sudah beristri, dia keluar untuk sholat maghrib. Inilah pentingnya sering baca zikir pagi petang. Jadi antum itu rawang dengan bangsa jin. Karena jin itu zaman rahmatullah, apapun keadaannya antum, apapun yang antum yang lakukan, maka mereka senantiasa mengiringi antum dan tidak akan pernah melepaskan antum. Dan amalan yang paling besar mereka adalah bagaimana menceraikan suami istri. Itu amalan tertingginya bangsa syaitan. Kisah singkat cerita zaman rahmatullah, si fulan sahabat ini kemudian orang ini tabi'in ini kemudian berjalan di malam hari karena dahulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan, menuju masjid. Tiba-tiba kemudian dia menghilang. Kemudian istrinya mencari tahu kemana rimbanya suaminya ini. Singkat cerita kemudian dia berjumpa dengan Umar. Umar kemudian mengatakan, tunggulah suamimu pulang. Kalau suamimu tidak muncul bertahun-tahun, Allah alam, anak lupa apakah 2 tahun atau 3 tahun, maka silakan menikah kembali. Hingga kemudian zaman rahmatullah 2 tahun berlalu, akhirnya istrinya menikah. Dan sampai kemudian sahabat ini kembali muncul. Riwayatnya sahih. Dan kemudian ketika sahabat ini kembali ke rumahnya, dia mendapatkan istrinya sudah menikah. Maka dia pun kembali kepada Umar, karena orang menyampaikan bahwasanya Umar telah memberikan fatwa kepada istrimu, kalau kamu tidak muncul bertahun-tahun maka silakan menikah. Makanya sahabat ini kemudian komplain dengan Umar, kenapa dia menikahkan istrinya dengan fatwa seperti itu. Apa kemudian kata Umar? Sesungguhnya kamu menghilang tidak tahu rimbanya, maka apa yang terjadi padamu? Maka orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, suatu saat saya keluar di malam hari, tiba-tiba saya disekap oleh bangsa jin. Maka ini jawaban bagi antum mungkin yang sering mendapatkan, kadang ada orang disembunyikan syaitan. Apalagi di kampung-kampung, sering terjadi seperti itu. Nah karena Tomang kasar kan, cakwangi syaitan. Itu memang terjadi zaman rahmatullah. Makanya zaman rahmatullah, sahabat ini kemudian disekap selama kurang lebih 2 tahun. Dan Umar bertanya, bagaimana alam yang kau lalui? Apa kata sahabat ini? Alam yang saya lalui tidak seperti dunia manusia, seolah-olah alam yang saya lalui ini semuanya siang, tidak pernah malam. Antum penasaran? Silakan ke alam jin. Kalau anda tidak mau. Karena Nabi SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah mengharapkan berjumpa dengan musuhmu, yaitu syaitan. Wa idza laqitumuhum fathabbitu. Namun kalau kau berjumpa dengan setan, jangan lari. Jangan lari, zaman rahmatullah. Karena syaitan pada hakikatnya bangsa jin memang sering membuat manusia itu takut, merinding bulu-bulunya. Apalagi kalau kita berada di sebuah tempat. Makanya
Kita dianjurkan memperbanyak zikir pagi dan petang. Memperbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali dikisahkan dalam sebuah juga disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Tafsir yang kita sebutkan ini adalah Tafsirul Kalimur Rahman fi Tasrif Kalimul Mannan yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Baik, kalau antum merujuk kepada tafsirnya Ibnu Katsir, Nabi SAW pernah disihir. Coba lihat, Nabi saja itu terkena sihir. Saya pernah bantu meruqyah, ada ikhwah. Dia telepon saya, Ustaz, saya ingin berjumpa Ustaz. Saya katakan, kenapa? Sebenarnya saya malu Ustaz sampaikan. Kenapa malu? Dia katakan, alhamdulillah Ustaz, saya sudah kenal sunnah. Sudah lama ngaji sunnah. Tapi kenapa saya sering ada gangguan-gangguan jin saya Ustaz? Kadang saya malu dengan keadaan saya seperti ini. Misalnya dia kadang ragu dan takut ke masjid, was-wasnya sangat tinggi. Maka saya katakan, kenapa mesti malu dengan penyakit yang seperti ini? Ini juga ujian. Jadi kalau antum mungkin sering diganggu bangsa jin karena gangguan syaitan, maka jangan malu, zaman rahmatullah. Minta konsultasi dengan ustaz bagaimana menghadapi sihir. Karena memang berjalan zaman rahmatullah. Sihir ini berjalan di tengah-tengah umat manusia. Dan di antara bentuk penyakit yang juga kita harus banyak berlindung kepada Allah adalah penyakit hasad. Apatah lagi hasad disertai dengan ain. Tahu ain? Zaman Allah. Ain ini adalah pandangan mata yang disertai dengan hasad yang sangat besar. Kadang mungkin kita mengatakan, Ustaz, tiba-tiba saya sakit Ustaz. Tiba-tiba di rumah saya kayak terasa angker. Tiba-tiba kendaraan saya mogok. Tiba-tiba rumah saya terjadi sesuatu. Mungkin disebabkan karena penyakit ain. Nabi SAW menyebutkan, andaikan ada sesuatu penyakit yang bisa membunuh seseorang, mendahului takdir, itu adalah penyakit ain. Dan saya punya teman zaman rahmatullah, seorang ustaz juga. Ada ustaz yang lainnya dia hasad kepadanya. Jadi antum harus hati-hati. Hasad itu tidak melihat siapa antum. Jangankan ustaz, anaknya Nabi Adam alaihissalam antara Kabil dengan Habil. Makanya dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah hasad. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Antum bisa bayangkan, iblis itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Disejajarkan kedudukannya dengan para malaikat. Tetapi dia hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan mengatakan, loh, kenapa Adam lebih dimuliakan? Kenapa Adam sangat dibanggakan oleh Allah? Padahal saya lebih baik daripada Adam. Hasad. Saya lebih baik. Ketahuilah zaman rahmatullah. Dan kadang juga ada di antara pengurus masjid hasad. Dia lagi ketua, dia lagi bendahara, dia lagi ini dan dia lagi itu. Hati-hati zaman rahmatullah. Ketika kita tidak bisa menahan hasad ini, maka inilah yang merusak ibadah-ibadah kita kepada Allah. Antum harus hati-hati. Hasad itu kata para ulama selevel. Tidak mungkin penjual pisang goreng dengan insinyur, tidak mungkin. Apa yang dihasadkan insinyur dengan pisang goreng? Afwan, walaupun tidak merendahkan. Artinya kadang hasad ini muncul selevel. Saya punya teman, seorang ustadz, dia peruqyah juga. Suatu ketika ada ustadz yang hasad juga kepadanya. Tiba-tiba dia hanya mencangkul. Dia kisahnya kepada saya. Ya, dia kisahkan, Ustadz, saya hanya mencangkul. Dia sehat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seolah-olah yang menembus ulu hatinya. Baik. Kadang kita memang dapatkan di antara bentuk sihir itu langsung menembus ulu hati. Dari sini ulu hati tembus ke belakang, dia langsung pingsan. Setelah dia siuman, dia ingin menggerakkan kakinya sudah tidak bisa, langsung lumpuh layuh. Sedetik itu. Maka kita coba ruqyah ustadz ini, benar saja bahwasanya apa yang dia hadapi adalah hasad dari ustadz si fulan. Dan dia kalau mau sembuh, kata jinnya, dan juga tidak bisa dipercaya, karena jin ini kebanyakannya pendusta. Jin ini kemudian mengatakan, si ustadz ini bisa sembuh kalau dia meminum, minta maaf, air maninya ustadz itu. Tapi ini adalah merupakan diantara ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Zaman rahmatullah. Manusia dengan bangsa jin tidak akan bisa lepas gangguannya. Sampai-sampai ketika kita berhubungan biologis dengan istri kita,
Kalau antum tidak baca doa, maka syaitan ikut andil. Ikut andil menikmati istrinya antum. Sudah hafal belum ini? Padahal ini adalah rutinitas. Ketika antum masuk WC tidak baca doa, maka antum mudah dimasuki oleh bangsa jin. Lihat zaman rahmatullah, betapa rapuhnya manusia dengan bangsa syaitan, sehingga manusia butuh perlindungan. Perlindungan yang paling dahsyat yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa Ustaz? Lagi berapa menit? Kita belum masuk di tafsir surah Nas. Lagi berapa? Lagi berapa? Lagi 2 menit. Taib, 3 menit lagi. Taib, zaman rahmatullah. Allah khusus menyebutkan surah An-Nas di akhir surahnya. Surah An-Nas ini adalah surah yang berkaitan dengan keburukan manusia. Jadi memang manusia itu makhluk jahat. Jadi manusia kalau sudah jahat benar-benar bejat. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menumpahkan dan mudah membunuh saudaranya. Inilah yang disebutkan oleh malaikat kepada Allah ketika Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menciptakan satu khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah kamu akan menjadikan satu bangsa makhluk lagi di dunia ini yang akan banyak berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itulah sifatnya, karakternya sebagian besar manusia yang berjalan dengan hasad. Jangankan ahlul maksiat, ahlul ibadah saja kadang ada hasadnya. Para ulama dengan ulama ada hasadnya. Para dai dengan dai ada hasadnya. Para takmir masjid dengan takmir masjid yang lainnya ada hasadnya. Jamaah dengan jamaah yang lainnya ada hasadnya. Sehingga dikatakan la yakhlul jasad, tidak akan pernah hilang sifat hasad selama manusia masih hidup. Cuma bedanya orang beriman itu dia bisa mengekang sifat hasadnya. Kadang saudara kita beli mobil baru, Masya Allah, ada hasad. Kadang kita melihat saudara kita, Masya Allah, kehidupannya bagus, kita ada hasad. Namun orang yang tidak mampu mengekang sifat hasadnya, maka dia akan binasa. Dia akan mati, dia akan binasa dengan sifat hasad tersebut. Maka hindari zaman rahmatullah. Maka khusus surah An-Nas ini, Allah Subhanahu wa taala, coba lihat antum surah An-Nas yang ada Qurannya. Kalau tidak ada Qurannya silakan dibuka HP-nya, karena kita ini sekarang media sosial sudah canggih. Baik, surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Saya bacakan buat antum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Ayat yang pertama terjemahannya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Zaman rahmatullah, antum harus ketahui, umumnya manusia makhluk lemah, tidak bisa tidak. Allah mengatakan wa khuliqal insana dha'ifa. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sifat lemah. Jadi manusia adalah makhluk yang lemah. Zaman rahmatullah, mereka memiliki keterbatasan dalam berbuat dan bergerak. Sudah habis waktunya mungkin? Sudah habis? Belum? Antum kode saja. Baik. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga manusia itu umumnya akan mencari sesuatu untuk menguatkan dirinya. Ya, termasuk urusan ranjang. Laki-laki itu makhluk lemah, makanya butuh obat kuat. Apalagi kadang manusia ingin harta kekayaan, maka cari dukung satu. Sampai diantara manusia ada yang bertapa di gunung bawah karaing
untuk mencari kekayaan. Datangi dukun dulu. Inilah kadang kita mengatakan kenapa dukun itu dikatakan apa namanya? Paranormal. Karena rata-rata yang datang tidak normal. Andaikan dukun itu bisa membuat orang kaya, maka dia yang lebih dahulu kaya. Tapi tidak kaya-kaya juga itu dukun. Inilah kadang tidak logis zaman rahmatullah. Kadang juga seorang istri, dia takut suaminya menikah lagi. Maka dia mendatangi dukun. Tolong berikan saya kesaktian. Berikan saya susuk. Banyak wanita memakai susuk di dalam dirinya. Susuk yang dia adalah merupakan sihir agar mungkin suaminya terpukau senantiasa dekat dengannya. Tampak cantik, tampak bergairah. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, semua amalan-amalan seperti ini menunjukkan betapa lemahnya manusia. Kadang kita juga, ya preman, kebanyakannya preman itu sebenarnya tidak jago. Yang dia andalkan adalah baca-bacana. Baca kebalnya, saya tidak mampang. Ya walaupun, perhatikan zaman rahmatullah, andaikan ilmu kebal itu memang benar-benar sakti, maka tidak ada orang mati. Coba lihat zaman rahmatullah, kadang memang logika akal sehat kita ini dipertaruhkan ketika kita bersentuhan dengan dunia alam gaib. Amalkan amalan ini, kamu nanti akan sakti. Tidak dimakan tubuhmu dengan alat besi. Padahal kalau ditikam juga acerah je. Coba lihat zaman rahmatullah, menunjukkan betapa manusia itu lemah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi SAW, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan Muhammad, saya meminta perlindungan kepada Rabbnya manusia. Maka zaman rahmatullah terakhir, nanti kita akan lanjutkan yang lain di pertemuan berikutnya. Maka saya ingin jelaskan kepada zaman rahmatullah bahwasanya jangan pernah bersandar dengan sandaran yang besar. Jangan pernah mengharap dengan harapan yang besar kecuali kita bersandar dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang kita hadapi, sehebat apapun musibah yang menimpa kita, maka tetap kita menjadi sandaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dibenci oleh manusia, ketika kita digibahi manusia, katakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Saya berlindung kepada Allah dari keburukan manusia, karena sesungguhnya Allah, Dia adalah sebaik-baik pelindung. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.